Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, tetap berdoa. Kami ada di sini untuk mempersiapkan ibadah online. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Yang ada di rumah juga katakan shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita tetap bisa beribadah. Walaupun saudara di rumah juga tetap bisa beribadah. Mari kita bersama-sama bersatu hati mempersiapkan diri, pikiran kita untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau ajaib dan luar biasa. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini, itu oleh karena semua kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena itu aku mau tetap menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara di rumah juga bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur dan tetap bersyukur. Waktu kita bersyukur akan ada mukjizat. Waktu kita bersyukur ada kekuatan baru. Waktu kita bersyukur, saudara merasakan damai dan sejahtera bagi Tuhan. Haleluya. 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 Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Mari katakan ada mukjizat, ada mukjizat. Mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Mari sekali lagi, ada mukjizat, ada mukjizat. Mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Katakan ku menang, ku menang. Sekali lagi ku menang, ku menang bersama-Mu.
sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari jemaat saja, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Musik saja menyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari beriman kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, engkau punya Tuhan yang besar. Mari katakan bersama-sama dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih sungguh lagi, sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Mari imani, haleluya, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari terima, mari terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari terima dengan iman, terima dengan iman. Mas kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, keagungan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saudara bersukacita? Saudara bersukacita? Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangi
kasih Kristus. Tidak ada suatu penghalang pun untuk kita tetap memuji Tuhan. Mari bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Karena Dia sangat baik saudara dan saya. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu, bersuka di depan, sambil menciptakan kasih-Mu. Mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Hei, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, tak pernah berubah. Sangat baik Engkau Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu, bersuka di depan, sambil menciptakan kasih-Mu. Mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Lebih semangat lagi. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amen. Haleluya. Yesus sangat baik, amin. Haleluya. Karena itu Dia datang untuk menebus hidupmu, menebus dosamu, bahkan sudah mengalahkan maut. Haleluya. Katakan Yesus hidup, Dia luar biasa. Amin. Haleluya. Mari lebih bersukacita lagi, karena saudara sudah ditebus. Saudara adalah sudah menang di dalam Kristus. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Suami telah ditaklukkan
pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, tinggal di dalamku. oleh kuasa darahnya. Aku bebas, lebih seru lagi. Ku bebas, Bebas, bebas karena pengampunannya. ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Bebas, yang tinggal di dalamku oleh kuasa darah. Sekali lagi dengan iman, aku bebas, 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 bebas karena pengampunannya. Aku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. aku telah bebas, bebas yang tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas oleh kuasa darahnya. Aku bebas, haleluya, oleh kuasa darahnya. Aku bebas, haleluya, haleluya, haleluya. Mari yang di rumah katakan bersama-sama, haleluya. Aku sudah bebas. Haleluya, puji nama Tuhan. Waktu kita memuji dengan sukacita, karena firman Tuhan mengatakan Allah bertahta di atas puji-pujian. Saudara pasti mengalami mujizat dari Tuhan. Saudara pasti mengalami kelepasan dari Tuhan. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Pada saatnya kita akan menyambut berkat firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah terang bagi kita. Firman Tuhan adalah penolong bagi kita. Firman Tuhan adalah penunjuk bagi kita. Apapun pergumulanmu, mari minta kekuatan pada Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu,
iman. Hanya Kau Tuhan Di hidupku, Kau yang memberi hidup yang baru, Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. jiwaku pun bersorak hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, haleluya, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat karya salib-Mu yang luar biasa. Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah mengalahkan maut. Dan kami percaya kemenangan sudah Kau berikan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk ditaburi benih firman-Mu Tuhan. Kau akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapan yang luar biasa Kau nyatakan bagi hamba-Mu Tuhan. Dan kami semua siap diberkati melalui firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Haleluya. Hari ini saya mau bicara tentang menang atas pencobaan. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Mari kita buka bersama-sama Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia, kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat
datang melayani Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini saya mau berbicara tentang menang atas pencobaan. Tuhan Yesus menang atas pencobaan. Doa saya jemaat Tuhan, di dalam kita menghadapi cobaan, saudara dan saya juga menang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ayub, dia pernah dicobai oleh setan. Dan Alkitab memberitahukan saat dia dicobai oleh setan, dia kehilangan anak-anaknya. Semua anak-anaknya meninggal dunia. Berikutnya, dia kehilangan semua hartanya. Oh, luar biasa, banyak kambing dombanya ludes dalam sekejap. Kemudian Ayub juga kehilangan kesehatannya, di mana pada waktu itu badannya dari kaki kepala semua tubuhnya penuh dengan borok-borok, penuh dengan luka-luka, sampai istrinya menjauh kepadanya. Ya, karena bau busuk. Dan akhirnya yang keempat di sini yaitu istrinya, Alkitab memberitahukan menyuruh Ayub supaya menyangkal akan Allah. Nah, hal yang luar biasa karena istrinya melihat penderitaan suaminya begitu sangat luar biasa. Bisa saja dia tidak tega melihat penderitaan suaminya sehingga istrinya mengeluarkan ucapan untuk menyangkal akan Tuhan Allah. Nah, ini memang ide yang tidak baik. Ya, ide dari istrinya itu tidak bagus. Dia hanya mau menerima yang baik, tapi penderitaan dia tidak mau terima. Nah, kekasih dalam Tuhan, mengapa Allah mau kita diizinkan untuk dicobai oleh setan? Kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Bingung kita mungkin memperhatikan ayat ini, Bapak Ibu serta saudara sekalian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Jadi kelihatan dalam Alkitab ini Allah sengaja mencobai Yesus. Nah, kenapa saya katakan begini? Memang agak aneh. Maka Yesus dibawa oleh Roh, tentu Roh Kudus, ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kita nggak ngerti kenapa seperti ini. Masa Roh Kudus bawa dia dicobai? Tega benar, ya. Seperti kontradiksi ini. Sebenarnya kan Roh Kudus harus membawa kepada yang baik, yang benar. Tapi justru Roh Kudus sengaja membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh setan. Kita tidak mengerti kenapa seperti ini. Ya. Allah menyuruh Roh Kudus untuk membawa Yesus di padang gurun. Apa tujuan Allah mengizinkan Yesus dicobai? Tentu ini pelajaran buat kita sebagai umat Tuhan, supaya saudara dan saya bergantung penuh kepada Tuhan Yesus saja. Ya, bergantung kepada Allah pencipta langit dan bumi. Itu tujuan kenapa saudara dan saya dicobai seperti Yesus dicobai. Allah mau supaya melalui pencobaan kita bisa melewati pencobaan yang besar itu, kita bersandar kepada Tuhan saja. Saudara, jika Tuhan izinkan kita iblis cobai, ya, tujuannya apa? Supaya kita bersandar kepada Tuhan Allah saja, bukan kepada yang lain. Banyak orang bahwa ketika dia ada cobaan, dia mulai kemana-mana. Dia mulai khawatir, mulai bingung, mulai cemas. Dan akhirnya kemana-mana dia minta bimbingan, konsultasi. Nah, tidak seperti itu. Tuhan mengajar kita, ada masalah, ada ujian, ada cobaan, cari Tuhan Allah. Kita bergantung kepada Tuhan. Nah, ketika kita bergantung kepada Tuhan dan kita bisa melewati semua pencobaan yang berat itu, di balik pencobaan Tuhan sudah siapkan berkat buat kita. Apakah orang Kristen perlu mengalaminya? Apa perlu Pak Pendeta orang Kristen mengalami cobaan seperti Yesus mengalami cobaan yang berat?
Kejadian 22 ayat 9 sampai 12 ada contoh juga dalam Alkitab mengenai Abraham. Dicobai, diizinkan Allah, dicobai, anaknya harus diserahkan untuk disembelih, untuk dikorbankan. Ya, apa tujuan Allah melakukan hal itu? Menyakitkan hambanya yang bernama Abraham, supaya iman Abraham itu kuat, iman Abraham itu bertumbuh. Saudaraku, saat Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami ujian yang berat, Tuhan harapkan supaya kita, iman kita menjadi kuat dan bertumbuh. Tidak marah sama Tuhan. Seperti Abraham, dia tidak marah kepada Allah yang menguji dia. Ya, ketika Allah minta anaknya, dia serahkan. Karena apa? Karena Allah yang minta. Tujuannya apa? Menguji iman dari Abraham. Tuhan juga kalau uji kita atau coba kita, Tuhan mau supaya kita, iman kita bertumbuh. Supaya kita semakin hari semakin takut akan Tuhan. Kejadian 22 ayat 12. Abraham dicoba. Ya, tapi Tuhan melihat Abraham benar-benar dia takut akan Allah. Ya, dia serahkan anaknya. Ya, dia tidak kecewa. Saudara, banyak orang Kristen ketika Tuhan ambil sesuatu, hartanya atau anaknya atau suaminya atau istrinya, dia kecewa sama Tuhan. Saudaraku, kita belajar dari Abraham. Dia tidak kecewa dengan Allah yang minta anaknya untuk dikorbankan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah, apakah orang Kristen perlu mengalami cobaan? Perlu. Untuk apa? Untuk membuktikan kemurnian iman kita. 1 Petrus 3 ayat 6 dan 7. Ujian itu memurnikan kita sebagai orang Kristen. Kalau tidak ada ujian, bagaimana kita bisa melihat kekristenan kita yang sesungguhnya? Harus lewati ujian, harus lewati cobaan. Ya. Saudaraku, kalau kita Tuhan izinkan dicobai oleh setan, berdoalah supaya Tuhan menolong kita bisa melewati cobaan itu. Ya, untuk apa? Supaya iman kita bertumbuh. Supaya apa? Semakin kita takut akan Tuhan. Supaya apa, Pak Pendeta? Supaya membuktikan kemurnian iman kita kepada Yesus, pengiringan kita kepada Yesus. Ya, diuji. Yang kedua, mengapa Tuhan Allah izinkan kita dicobai? Agar kita melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian yang sedang mendengarkan khotbah saya, mau dapat berkat? Ya, pasti Bapak Ibu berkata, mau. Tapi kalau Pak Pendeta bilang, maukah dicobai? Atau lewati ujian? Mungkin kita berkata, waduh, saya nggak mau Pak Pendeta. Kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, berkat Tuhan yang besar, kita harus mau melewati ujian yang Tuhan izinkan. Yesus dapat mengalami cobaan berat. Ia berpuasa 40 hari 40 malam. Saudaraku, kalau kita mau menang atas cobaan, kita belajar untuk memberikan waktu untuk berdoa, berpuasa. Kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan di balik doa dan puasa. Dengan kita berdoa dan berpuasa, kita akan melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, masa-masa yang kita tidak inginkan terjadi. Tapi dengan pertolongan Tuhan kita bisa lewati semua. Jika kita bisa lewati cobaan yang berat, berarti kita diberi kesempatan untuk naik kelas, bukan turun. Ya. Jadi kalau lihat COVID-19 ini semakin hari semakin bertambah orang yang sakit, makin bertambah orang yang meninggal. Ini ujian buat kita. Tapi di balik semua itu, saudaraku, kita punya kesempatan yang besar untuk melihat berkat yang besar bila kita bisa lewati ujian. Yakobus 1 ayat 2 dan 4 katakan, anggaplah suatu kebahagiaan bila kita jatuh dalam pencobaan. Ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang setia. Tuhan mau supaya kita tekun. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang saudara alami, pencobaan yang biasa, yang tidak
melebihi kekuatanmu. Allah sudah mengukur kekuatanmu. Tuhan mencoba kita tidak melebihi kekuatan kita. Kalau kita mampu angkat 100 kilo, Tuhan tidak berikan 200 kilo untuk kita pikul. Dia udah tahu kemampuan kita. Yang ketiga, rahasia saudara dan saya menang atas pencobaan. Yesus menang atas cobaan. Dia mengutip Alkitab. Begitu juga dengan kita. Kalau kita dicobai oleh setan, bagaimana bisa setan itu pergi? Kita perlu menggunakan ayat Alkitab. Nah, itulah sebabnya saya mau beritahukan kepada kita, hafalah ayat-ayat Alkitab. Agar supaya ketika kita ada cobaan yang datang, kita bisa menolak pencobaan itu dengan Alkitab. Seperti Yesus. Yesus menang atas cobaan, dia mengutip Alkitab. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman. Itu yang pertama Tuhan Yesus katakan kepada iblis. Yang kedua, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya kan, dia kutip Alkitab. Dan yang ketiga, engkau harus sujud menyembah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan mengalahkan pencobaan itu dengan firman Allah. Begitu juga dengan kita. Kalau kita dicobai oleh setan, kita harus kalahkan setan itu dengan kuasa firman. Haleluya, bersama Tuhan kita dapat cakap melakukan perkara-perkara yang ajaib. Jadi apa rahasia saudara dan saya menang atas pencobaan? Yaitu memperkatakan firman Allah. Saat iblis dengar ayat-ayat Alkitab, dia lari. Ya, saat iblis dengar ayat Alkitab diucapkan oleh Tuhan Yesus, tidak berapa lama setan itu pergi. Iblis lari pergi. Kenapa? Alkitab itu berkuasa. Itulah sebabnya gunakan terus Alkitab. Kemanapun kita pergi, kita harus bawa Alkitab. Kalau perlu, saya sarankan kita harus menghafal ayat-ayat Alkitab. Supaya ketika pencobaan datang, kita dapat mengalahkan pencobaan itu dengan firman Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan saat kita dicobai? Seperti yang saya katakan tadi, baca Alkitab, berdoa, ya, memuji Tuhan, dan juga jangan lupa Tuhan senang jika kita mengucap syukur. Tapi setan tidak senang kalau orang Kristen bersyukur di dalam ujian atau kesulitan. Setan tidak senang kalau kita mengucap syukur. Berkata Tuhan terima kasih buat ujian yang berat Tuhan berikan. Setan tidak senang. Ya, tapi Tuhan mengajar kita selalu bersyukur. Ketika ujian yang berat datang kepada Ayub, apa yang Ayub katakan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Diakhiri dengan kata, terpujilah nama Tuhan. Di dalam penderitaan, Ayub masih mengucapkan kata-kata yang benar. Apa itu? Mengucap syukur. Saudaraku, kalau kita sedang diuji dengan masalah keuangan, diuji soal kesehatan, diuji soal banyak hal di dalam keluarga, bersyukur. Ya, saat kita bersyukur, kita jadi kuat. Saat kita bersyukur, masalah kita diberi jalan keluar oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, apa akibat kita menang atas pencobaan? Di balik cobaan kita akan alami berkat dan mujizat. Kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu di rumah, maukah kita melihat berkat dan mujizat? Mau. Kalau mau, kita harus menang atas pencobaan. Haleluya. Di balik cobaan yang besar dan kita bisa melewati dengan baik, ada kesempatan yang besar untuk kita melakukan hal-hal yang besar untuk kerajaan Allah. Tuhan mau kita melayani Tuhan. Allah mau supaya kita bisa mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Syaratnya apa? Kita harus menang atas cobaan. Haleluya. Haleluya. Apa akibat kita menang atas cobaan? Semakin besar cobaan yang kita alami, semakin besar mujizat yang kita dapatkan dari Tuhan. Sebagai akhir, untuk itu jangan kita menolak dan menghindar saat kita mengalami cobaan. Jangan menghindar. Ada banyak orang tidak senang kalau dicobai, ya. Dia tidak senang kalau mengalami cobaan. Tapi sebetulnya di balik pencobaan itu,
Tuhan sudah siapkan berkat yang luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Yang keempat, yang terakhir, apa akibat kita menang atas cobaan? Pertama, di balik cobaan yang kita alami, ada berkat, ada mujizat Tuhan yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Yang kedua, di balik cobaan yang besar dan kita bisa lewati dengan baik, ada kesempatan yang besar untuk kita melakukan hal yang besar bagi kerajaan Allah. Tuhan mau kita, orang-orang percaya, untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan mau kita memperbesar, melebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan yang bisa mendapat kepercayaan untuk mengembangkan kerajaan Allah, mereka yang lulus dalam ujian, ya, lulus di dalam cobaan yang datang kepada kita. Nah, kalau kita kalah, tidak mungkin Tuhan izinkan kita. Tidak mungkin Allah mempercaya kita untuk memperbesar kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk memperlebar kerajaan Allah, dipercaya untuk melayani, adalah mereka yang lulus di dalam ujian. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, di balik cobaan yang besar dan yang kita lewati dengan baik, ada kesempatan yang besar untuk kita melakukan hal yang besar di dalam pelayanan. Semakin besar cobaan yang kita alami, semakin besar mujizat yang kita dapatkan dari Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya rindu kita bersama-sama mendapatkan berkat-berkat yang ajaib. Melalui apa? Melalui penderitaan. Setelah kita lewat penderitaan, kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Sebagai akhir, untuk itu jangan kita menolak atau menghindar saat Tuhan izinkan saudara dan saya dicobai. Jangan menghindar. Jangan katakan, Tuhan, jangan aku dicobai, Tuhan. Jangan, ya. Biarlah kita mau nurut saja saat Tuhan mengizinkan kita dicobai. Nurut saja, karena sebagaimana firman Tuhan katakan, di balik semua cobaan yang berat itu mendatangkan kebaikan. Buat siapa? Saudara dan saya. Mari kita baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, kita sudah dengarkan firman. Di awal bulan kita mengadakan memperingati akan kematian Yesus Kristus melalui perjamuan asa yang kudus. Kenapa kita lakukan ini? Karena ini adalah perintah Tuhan. Saat kita mengadakan upacara sakramen perjamuan kudus, kita akan mengingat penderitaan Kristus yang sungguh luar biasa. Dia telah berkorban, mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, supaya kita yang berdosa diselamatkan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu serta saudara sekalian, persiapkan dirimu. Mari kita introspeksi diri bila kita ada dosa dan kesalahan pada minggu, pada bulan yang kita sudah lewati, atau pada hari ini. Kita minta ampun kepada Tuhan, agar supaya roti dan air anggur ini menjadi berkat buat kita semua. Mari masing-masing kita berdoa. Haleluya. Mohon pengampunan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Bersihkan hidup kami. Haleluya. Haleluya. Dan saatnya Bapak Ibu serta saudara sekalian, mari kita ingat penderitaan Yesus di Kalvari. Saat Pilatus menjatuhkan hukuman mati, Pilatus cuci tangan, dia lepas dari tanggung jawab. Dan akhirnya Yesus diserahkan untuk dipukul, diludahi, dihina, dan dipaksa memikul salib.
mulai dari kota asal kota asal menuju Via Dolorosa sampai ke Bukit Tengkorak. Dia memikul semua penderitaan, kelemahan kita dan dosa-dosa kita. Haleluya. Haleluya. Mari masing-masing berdoa. Ingat akan kebaikan Tuhan. Ingat akan kasih-Nya. Ingat pengorbanannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan perintahkan kami semua dalam kitab suci agar supaya kami mengingat akan penderitaan Tuhan di Kalvari. Haleluya. Haleluya. Tubuh Tuhan Yesus dihancurkan. Haleluya. Haleluya. Darah Tuhan Yesus tercurah di atas kayu salib. Dan hari ini kami memperingatinya melalui perjamuan ase yang kudus. Ya Tuhan, kuduskan roti ini yang berbicara tubuh-Mu yang dihancurkan. Kuduskan air anggur ini yang berbicara tentang darah-Mu yang tertumpah untuk dosa-dosa kami. Ketika kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, doa hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat mengalami pemulihan. Karena kami percaya dalam tubuh dan darah Tuhan ada kuasa yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mohon berkat buat kedua unsur ini. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Yesus. Amin, haleluya, puji Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan, angkat tinggi-tinggi cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Mari kita berterima kasih. Haleluya. Bersyukur, terima kasih buat pengorbanan Tuhan Yesus di Kalvari. Haleluya. Dengan kematian Kristus di Kalvari membuat hidupmu berarti, membuat hidup kita ada hari esok buat kita semua. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ada hidup kekal buat kita. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa sepanjang bulan Agustus ini, apa yang kami kerjakan Tuhan lindungi, apa yang kami rencanakan Tuhan membuatnya sukses dan berhasil. Bersama Tuhan Yesus kami dapat melakukan hal-hal yang ajaib, cakap kami melakukan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami sudah memperingati kematian Yesus Tuhan di Kalvari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur buat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom, semuanya diberkati. Semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi yang luar biasa. Haleluya, tiba saatnya kita juga akan memberkati lewat persembahan kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat pertolongan-Mu. Saatnya kami memberi dengan penuh sukacita. Berkati setiap tangan-tangan kami, bahkan memberkati setiap pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan akan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, terlebih berkat memberi daripada menerima. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan.
Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjangkan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi negeri ini. Haleluya, haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari lebih syukur lagi. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bunyi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, puji Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Haleluya, haleluya. Mari kita
mengangkat kedua belah tangan kita, dan saatnya kita terima berkat. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan saleh-saleh Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha, Kristus Tuhan datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.